Selamat siang teman-teman. Ini saya waktunya mungkin tidak panjang, karena itu saya tidak akan berpanjang kata. Kita panggil yang memang ahlinya untuk mendapatkan revenue dari digital, media digital ya. Saya izin panggilkan pembicara pada learning session kali ini, ada Mas Fatur Rahman Eskandai selaku COO Pajak Pojok 1, dan juga Gary Prayudi selaku Executive Chair dari Amsindo. Tepuk tangan yang meriah. Oke, jadi saya moderator sekaligus yang akan belajar. Karena meskipun Berita Jatim itu media digital, tetapi sebetulnya revenue-nya belum banyak dari yang benar-benar berbasis digital. Iklan programatik kami masih kecil, jadi saya moderator yang sekaligus akan belajar dan mudah-mudahan bisa memandu jalannya diskusi ini menjadi lebih baik dan bisa menjadi tempat kita belajar secara maksimal. Mungkin yang pertama saya persilahkan Mas Fatur Rahman ya, bisa menceritakan kira-kira apa yang sudah dilakukan sehingga hari ini itu diberi kesempatan untuk berbagi cerita bagaimana sebetulnya mengenerate revenue dari medianya. Dari pojok 1, silahkan Mas. Baik, terima kasih. Saya justru pojok 1 itu banyak terinspirasi dari Berita Jatim. Waduh, ini. Iya. Boleh. Sering mendengar cerita dan terobosan-terobosan bagaimana mendapatkan revenue. Apakah materinya sudah bisa slide-nya ada nggak ya? Hah? Oh, sambil berdiri. Oh, sambil berdiri ya. Slide-nya udah, Pak Ridwan. Saya juga ada CEO di. Nah ini. Sekilas mungkin hanya 3 menit saja. Saya mungkin akan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran apa yang sudah kami kerjakan dalam 8 tahun pojok 1 ini. Terlebih saya juga baru di media cetak itu kan baru dari tahun 2000, artinya ya baru sebentar sebetulnya. Mungkin lebih dekat Mas, biar ya ilmunya bisa baik, next langsung saja. Nah ini adalah struktur kami, di mana kami membagi dalam 5 cluster atau 5 circle, ada publisher, corner first, terus kemudian business development, technology officer, sama financial officer. Ada 4 bagan ini yang fokus pada revenue sebetulnya, terutama bagan di publisher, corner first, sama business development, sampai technology officer. Next. Berikutnya adalah, nah ini rangkaian publisher yang saya pikir Bapak Ibu di sini semuanya sudah tahu lah, jaring-jaring seperti ini dari mulai kontributor sampai ke penerbitan itu. Berikutnya adalah next. Nah ini mungkin yang sebetulnya jujur aja saya terinspirasi betul dari cerita-cerita Berita Jatim sehingga kami membangun struktur seperti ini dalam 2 tahun terakhir ini. Bagaimana kami di digital strategis ini menempatkan ada selain kalau sebelumnya lebih pada fokus bagaimana kami merekrut pemimpin redaksi, editor, redaktur, sampai jurnalis atau kontributor yang berkualitas, mungkin di 2 tahun terakhir ini kami fokus pada pengembangan digital strategis dengan menempatkan produser. Di sini ada direct sales, terus kemudian digital marketingnya sama monetisasi. Untuk direct sales ini kami juga ngebagi pada social media manager, terus kemudian sama social media spesialis. Sama seperti mungkin gambarannya untuk direct sales social media manager ini seperti yang diuraikan sama persis lah langkahnya itu dengan seperti yang tadi disampaikan sama timnya Babat ID. Kemudian di digital marketing ini kami seperti misalkan kami membuat sebuah artikel untuk sebuah perusahaan gitu kan, terus atau kemudian kami ikut membelajarkan atau misalkan ada perusahaan yang kebingungan gitu misalnya untuk pasang iklan di Instagram atau di Google atau di YouTube, kami melakukannya. Paling jasanya ya hanya sekitar 10-20% sih jasanya itu. Misalkan saldo untuk Instagram dia hanya 1 juta, ya kami baru dapat jasanya 100.000 gitu. Kalau semakin banyak saldo, ya mungkin
bisa kita dapatkan semakin besar juga. Lantas kemudian dimonetisasi. Nah, monetisasi ini sempat pengen mengembangkan pada pada pelanggan sama membership. Cuman untuk dimonetisasi yang untuk pelanggan sama membership ini kami masih terkendala pada teknologi gitu kan. Masih dalam tahap pengembangan. Next. Kemudian di business development juga sama seperti halnya teman-teman dari tadi atau teman-teman yang ada di sini pasti sudah seperti itu. Misalkan ada komunitas yang pengen dibangunkan website dan sebagainya, tidak banyak tim kami juga gitu kan untuk di IT-nya. Kami juga melayani service klien seperti itu. Terus kemudian untuk sampai ke digital marketingnya. Lantas atau sampai yang mungkin setahun terakhir kami lakukan adalah affiliate. Affiliate ini untuk e-commerce sama online shop. Makanya seringkali kalau misalkan terutama sebelum TikTok Shop ditutup lah, kami sangat fokus sekali gitu kan ke TikTok Shop itu. Termasuk juga online shop itu. Jadi mungkin di 1 tahun terakhir ini kami fokus ke TikTok Shop. Mungkin kalau seringkali ngelihat TikToknya Pojok Satu, pasti live-nya itu jualan bukannya berita gitu kan. Berikutnya, next. Nah ini untuk teknologi officer juga sama, untuk mendapatkan revenue ada external product sama internal product. Cuman internal product ini kami tidak terlalu tidak terlalu konsen, tidak terlalu fokus. Kemudian external product yang seperti yang tadi disampaikan tadi, pembuatan website atau aplikasi itu pun sindikasi atau bekerja sama dengan yang lainnya. Berikutnya. Nah ini juga dari rangkaian tadi itu kemudian kami dapat input kan pasti teman-teman pasti juga sudah mendapatkan kan notifikasi dari Google News Initiative sama strategis bagaimana untuk membuat chart gitu kan the news sustainable project ini bisa dilihat di ininya tinggal mengisi saja nanti akan ketahuan dalam 3 tahun ke depan kekuatan finansial kita itu seperti apa. Kalau melihat ini ada 3 pilar, produk sama audien, kemudian monetisasi dan mungkin yang baru saya ketahui adalah dari perlunya ternyata sebuah penerbitan itu perlunya sebuah yayasan untuk menarik hibah atau mungkin sepertinya Berita Jatim sudah melakukan itu lebih dahulu. Untuk foundation ini kami baru melakukan 6 bulan terakhir inilah. Berikutnya. Nah ini mungkin kalau masuk ke yang link website tadi itu monetisasi ada banyak sampai bahkan ternyata anjuran dari Google monetisasi itu adalah Google News Initiative itu adalah bagaimana monetisasi itu bisa saja mungkin sampai pembuatan brosur pun bila perlu dicetakan gitu kan misalkan seperti itu. Direct advertising, programmatic dan sebagainya. Berikutnya terakhir next. Nah, ini akhirnya ketika kami mengimplementasikan bagaimana produk sama audien dalam chat ini untuk menunjang revenue atau pendapatan kami, misalkan untuk produk dan audien kami membangun pojok1.id, terus kemudian sewaktu.com, Bogor Insider untuk yang lebih konten-konten yang lebih spesifik, termasuk juga Pepo ID. Lantas monetisasinya pasti sudah Bapak Ibu sudah melakukan semuanya. Dan untuk foundation ini kami ngebangun adalah naikkelasdigital.com untuk pengembangan media sosial yang lebih luas lagi. Artinya setiap bulan kami rekrutmen baik peserta magang atau peserta yang ingin belajar sosial media, lantas kita bangun mulai dari pembuatan akun, pengembangan akun dan sebagainya. Lantas kemudian kami monetisasi akunnya dia dengan sistem bagi hasil untuk naikkelasdigital.com. Kemudian Santri Langit, nah Santri Langit itu kami baru build sebetulnya, baru dalam 2 bulan ini sudah bekerja sama dengan salah satu pesantren yang santrinya itu lebih dari 8.000. Dan kami menetapkan ada sistemnya kerjasama, lantas kami menetapkan bayaran bulanan yang tidak besar, mungkin hanya 3.000 atau 4.000, tapi kan kalau 3.000 dikali 10.000 kan lumayan setiap bulannya mungkin ya seperti itu. Barangkali cukup yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fatur Rahman. Jadi saya cuma mau mengucapkan satu kata. Ini kalau memang benar belajarnya dari Berita Jatim, ini murid yang sangat bagus itu. Jadi
yang membuat kepala saya menjadi rasanya membesar dan untungnya sedang tidak naik motor. Jadi helm saya bisa tidak cukup ini karena muridnya luar biasa dan kita tadi saya pikir satu kata kunci yang lain adalah bekerjanya selain adaptif, saya pikir karena juga membangun kolaborasi ya. Jadi tidak semua pekerjaan itu dibangun dengan timnya sendiri. Tetapi kalau boleh diceritakan, tadi kan kira-kira 2 tahun ya, pendek aja ini pertanyaan saya. Dulu orangnya berapa, sekarang menjadi berapa? Revenue-nya dulu berapa, sekarang menjadi berapa? Mungkin itu ya, karena kita mau melihat ini supaya teman-teman kemudian juga punya gambaran. Kalau tim saya misalnya masih 10 orang, saya kira-kira akan kalau mau percepatan itu akan melakukan seperti apa? Tapi mungkin mulai dari berapa orang dulu, Mas? Baik, untuk di redaksi pertama kali pojok 1 2 orang, saya dengan Ridwan Muhammad itu selama 6 bulan 2 orang. Itu tahun berapa? Tahun 2015, lantas kemudian baru berkolaborasi lah dengan JPNN, dengan Jawa Pos untuk konten-kontennya. Lantas 1 tahun kemudian ketika dapat cuan lah, terutama dari programatiknya Google, saat itu kan lagi seru-serunya ya, Google sama Facebook gitu kan. Jadi kerap kali juga kalau untuk mendapatkan uangnya, kita ya edge to edge lah. Mungkin dulu blogger-blogger sudah sangat paham ya edge to edge, mancing iklan dengan iklan juga gitu. Pasang iklan di Facebook dulu kan masih enak ya. Pasang iklan di Facebook 500.000 dapatnya 1.500.000, pasang 5 juta dapatnya 30 juta misalkan. Kalau sekarang kan kayaknya sudah saya masih kesulitan. Terus tahun kedua 15 orang, tahun ketiga nambah jadi 30 orang, 40 orang, dan sekarang mungkin lebih banyak berkolaborasi. Kalau total yang di kantor mungkin yang tercatat ada 100 orang, tapi yang sudah berkolaborasi mungkin ada 500 orang. Tepuk tangan teman-teman. Jadi ini luar biasa. Revenue-nya tidak boleh dicitrakan karena nanti semua teman minta ditraktir kopi ya. Repot. Amin. Iya, Mas Giri. Ya. Silakan Mas. Langsung aja ya. Selamat pagi teman-teman. Oh udah siang ya, sorry. Perkenalkan saya Gary Prayudi. Saya seorang pengusaha tekstil dan pengusaha media. Kalau tekstil itu usaha keluarga saya, sedangkan media saya mulai dari tahun 2017 teman-teman. Jadi singkat cerita saya resign dari kantor. Terus saya bikin akun kecil-kecil di Instagram, akun wisata gitu. Terus followersnya naik cepet banget ternyata. Jadi setiap hari saya posting 2 konten wisata dari netizen-netizen gitu, tinggal di repost saja. Ternyata kontennya cepet naik. Tahun 2018 saya mulai merintis media cyber saya. Namanya Bengawan News teman-teman. Nah 1 tahun berdiri, tahun 2019 dapat investor dari Kumparan. Jadi Kumparan itu lagi bikin 1001 startup media dan puji Tuhan saya mewakili Jateng waktu itu dari ribuan yang daftar di Jateng saya terpilih untuk ikut programnya Kumparan. Jadi ini menarik teman-teman, jadi saya belajar banyak dari Kumparan ketika masih di Kumparan. Waktu itu karyawan saya yang media cyber dari 2 orang jadi 7 orang berkat dana dari Kumparan ini teman-teman. Jadi setiap hari kita harus posting minimal 5 berita, terus seminggu sekali ada 1 liputan video, 1 bulan sekali ada liputan khusus gitu kan. Itu syarat dari Kumparan agar dapat dana bulanan. Jadi setiap bulan saya dapat 8 juta, dapat bonus juga teman-teman. Dan Kumparan ini punya di semua provinsi, jadi dari Aceh sampai Papua ada partnernya masing-masing gitu. Nah dari sini saya 4 tahun aja sama Kumparan. Desember kemarin saya mengundurkan diri dari kemitraan Kumparan dan memutuskan untuk vakum sebentar karena kondisi kesehatan saya yang memburuk. Jadi saya itu seorang survivor tumor teman-teman dan saya punya yayasan kanker juga, saya dirikan sejak tahun 2021. Keluarga saya banyak yang meninggal karena kanker, jadi selain jadi pengusaha, saya juga seorang sociopreneur, saya punya yayasan, ada 8 pengurus. Di luar itu saya punya usaha juga, ada usaha laundry, ada usaha akun-akun medsos. Jadi balik lagi ke yang awal, jadi saya yang awalnya bikin akun-akun Instagram, dari yang 1 akun saya udah punya 32 akun sekarang teman-teman.
Dari awalnya bikin Boyolali kita, Wonogiri kita, Surakarta kita, itu followersnya udah di atas 100.000 semua. Dan satu akun tuh bisa menghasilkan 3 sampai 5 juta. Karyawan saya yang dari satu, jadi 2017 tuh saya cuma punya 1 karyawan. Hari ini saya udah punya 32 karyawan, termasuk 8 pengurus yayasan. Jadi, tapi ada banyak kisah sedihnya. Saya pernah punya restoran, itu cuma bertahan 2 tahun aja. Saya pernah punya all shop, itu pandemi hancur. Jadi omsetnya anjlok 80%. Saya jualan baju-baju cewek, daster, segala macam, sampai pernah punya 4 karyawan di all shop itu, saya tutup karena setiap bulan nombok terus. Pandemi itu semua anjlok ya, termasuk omset media saya turun 60% ya. Dan itu harus jual-jual aset, tapi sedikit demi sedikit mulai membaik. Nah, di sini saya selaku ketua harian dari AMSindo, teman-teman. AMSindo itu umurnya baru 1,5 tahun. AMSindo itu asosiasi media sosial dan cyber Indonesia. Nah, ketuanya Andre, dia yang punya akun Balikpapanku, akun nomor 1 di Balikpapan. Anggota kita itu ya kayak saya, terus di sini ada Depok 24 jam, ada yang datang teman-teman AMSindo ada 4 orang. Terus kalau kayak misal di akun-akun lain kayak ada Lampung Geh itu ketua wilayahnya Lampung yang punya Berry, mungkin ada yang Lampung dari sini. Nah Berry ini ketua wilayahnya AMSindo Lampung, dia followersnya udah 500.000 lebih. Si Berry ini kayak aku teman-teman, jadi Berry ini nggak bisa stay di satu akun doang, dia selalu bikin banyak akun. Jadi Berry ini bikin semua akun kabupaten dibikin gitu. Dulu saya juga gitu, dulu saya satu Jateng tak buatin satu akun semua. Cuma sekarang fokus di Solo Raya aja. Jadi kalau teman-teman tahu akun Seragen kita, Wonogiri kita itu punya saya semua, ada akun-akun nasional juga. Nah, yang saya mau sharing hari ini, gimana sih teman-teman AMSindo itu mendapatkan keuntungan, mendapatkan penghasilan dari apa yang kita lakukan. Yang pertama itu, teman-teman harus tahu, anak-anak AMSindo itu dia berangkatnya dari media sosial. Jadi bikin akun medsos, kalau saya kan dari akun wisata. Setelah punya media cyber sendiri, saya mulai wartawan, bikin konten sendiri, medsos mulai berkembang, kita mulai bikin badan hukum, punya wartawan sendiri. Jadi anak-anak AMSindo itu semua kayak gitu, termasuk yang tadi saya sudah ceritain. Jadi mereka fokusnya di Instagram teman-teman. Tapi mereka juga bikin YouTube, bikin TikTok, bikin Twitter yang sekarang namanya X, Facebook juga dimainkan. Jadi semua medsos harus dimainkan, nanti iklannya dipaketin. Nah yang paling laris itu paid promote di akun medsos Instagram. Biasanya kayak gitu, dan yang Facebook, Twitter, TikTok itu, TikTok nomor 2 ya yang paling bagus. Itu biasanya kurang menarik klien, jadi kita paketin dengan harga yang murah, jadi dia bayar sekali, di post di semua akun medsosnya, kayak gitu. Nah berikutnya dari YouTube, nah ini teman-teman pada main YouTube semua kan ya? Nah dulu waktu di Kumparan kita ada 30-an lebih partner itu dari kebanyakan bikin YouTube sendiri. Aku masih ingat di Kumparan tuh ada Tugu Malang sama Aceh Kini. Aceh Kini itu dia bikin YouTube. Dulu waktu awal-awal dia semangat tiap hari upload 2 video. Itu sebulan dari ads YouTube-nya aja itu bisa dapat 3,5 juta. Namanya Mas Adi ya, Mas Adi yang owner Aceh Kini. Nah dia kadang menyemangatin teman-teman di partner Kumparan, yuk rajin upload di YouTube, dia penghasilannya 3 juta, dia sampai nge-screenshot penghasilan itu ada dalam dolar gitu kan. Aku nyoba juga teman-teman dari YouTube, tapi cuman dapat 200 sampai 300 ribu doang sebulan, cuman nggak apa-apa. Nah ini yang menarik, jadi waktu masih di Kumparan itu dengan nama Bengawan News, aku punya 7 karyawan, 4 reporter, 1 reporter itu khusus liputan video, namanya Mas Nando. Mas Nando ini ketika tahun 2019 dia bilang gini ke aku, Mas Gary, aku cuma kerja di Mas Gary doang dan gajinya cuma 2,5 juta, kan UMR Solo kan kecil ya, 2 juta doang. Tak kasih 2,5 juta Mas Nando, kalau dengan gaji segini aku punya anak nggak bisa bertahan gitu kan. Terus dia izin, Mas gimana kalau aku bikin akun YouTube sendiri dengan channelku sendiri. Tapi akunnya YouTube Bengawan News tetap aku yang urus, jadi di Bengawan News itu dia upload 2 hari sekali, 1 video. Nah Mas Nando ini ketika dia liputan, 1 liputan ini bisa jadi berbagai video di YouTube. Nah dia tahun 2019 tuh subscribernya 0, sekarang puji Tuhan udah 90 ribuan. Nah penghasilannya Mas Nando dari YouTube doang itu sudah
3,5 sampai 4,5 juta per bulan. Jadi dari nol dia naik-naik terus, awalnya cuma 1 juta, 2 juta. Tapi ketika teman-teman tahu sehari harus upload banyak video, teman nggak bisa cuma sehari sekali, paling nggak 2 atau 3 gitu kalau mau penghasilannya banyak. Dan dari satu video jadi di angle-nya harus beda-beda teman-teman. Jadi teman-teman jangan meremehkan penghasilan dari YouTube. Jadi sekali liputan sekalian, kalau yang landscape itu bikin yang untuk YouTube, kalau potret bikin untuk Reels sama TikTok. Jadi sekali liputan itu bisa untuk ke banyak platform gitu teman-teman. Reels sama TikTok juga menghasilkan. Nah kemudian nomor 3 penghasilan saya dari jualan artikel, tadi mungkin udah dijelaskan Mas Fatur Rahman ya. Jadi saya jualan artikel juga sejak tahun 2018 lewat produknya Bengawan News. Terus berikutnya, ini mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya. Kalau di Instagram tuh sekarang udah bisa dimonetisasi. Videonya bisa dimonetisasi, bisa kirim gift kayak TikTok. Terus akun Instagram juga sekarang bisa berlangganan konten eksklusif. Nah ini fiturnya baru diluncurkan sebulan terakhir. Dan aku nyoba teman-teman, aku nyoba di akun pribadiku dulu nih. Tapi cuma dapat 70 pelanggan. 70 pelanggan itu lumayan banyak sih, dikali 20.000 saya udah dapat 1,4 juta per bulan kan. Di akun pribadi. Kebetulan saya konten kreator juga teman-teman. Ini mungkin sedikit cerita juga ya. Dulu saya bermain di belakang layar, jadi akun saya banyak, saya punya wartawan banyak. Orang-orang nggak tahu siapa di belakang Bengawan Group itu siapa. Tapi saya mulai bermain di depan layar, jadi bikin konten-konten dulu. Ini nggak sengaja, jadi dulu follower saya masih 10.000 di Instagram. Saya suka bidang sosial, sering berkegiatan sosial, dulu pernah bikin konten bantu seorang pemulung di Instagram. Itu yang nonton 1,5 juta. Saya upload doang 1 postingan, dan dari 1 postingan itu tuh bisa menggandakan follower saya, jadi dari 10.000 naik sampai 20.000. Nah itu tahun 2020, jadi 2020 saya mulai main di depan layar, dari itu saya mikir, oh ternyata akun Instagram pribadi itu bisa dinaikin followersnya, nanti ketika followers banyak bisa dimonetisasi juga. Nah jadi ketika saya longgar, saya kan juga ngurus yayasan kanker juga kan, di sela-sela kegiatan biasanya saya sempatkan bikin konten itu yang ketika viewersnya banyak, jutaan itu bisa mendatangkan followers. Nah followers itu suatu hari bisa dijual dalam bentuk paid promote, segala macam, story, atau memudahkan kegiatan kita. Nah ini mungkin teman-teman yang mau bermain di depan layar, contohnya kayak Mbak Najwa Shihab lah, dia kan punya narasi kan, dia selaku foundernya juga dia yang paling depan, jadi dia tuh di depan layar banget. Kan media nasionalnya kan biasanya kita nggak tahu siapa pemimpinnya gitu, karena saya yang saya ikuti, yang saya pionir saya tuh Mbak Najwa itu. Terus selanjutnya IG itu bisa kirim hadiah juga, bisa nyalain gift. Tapi teman-teman harus bikin konten-konten yang menarik. Jadi misal kita liputan Mas Gibran nih, dia ngomongnya banyak gitu ya. Mungkin ngomongnya 3 menit gitu. Kita nggak usah ngepost 3 menit tuh nggak usah. Jadi orang Instagram tuh malas ketika kita harus nonton 3 menit full itu. Cari cuplikan statement Gibran yang paling menarik. Misal dia lagi bercanda gitu kan. Yaudah potong aja 20 detik, kasih narasi gitu. Nah konten-konten kayak gitu yang laku dijual di medsos. Jadi kita tuh netizen tuh nggak bisa lihat panjang, harus to the point, poinnya apa gitu kan. Nyalakan gift-nya nanti orang bisa, kita bisa dapat tambahan dari Instagram. Di TikTok juga begitu. Di TikTok banyak anggota kita yang ketika liputan itu live. Jadi misal ada liputan sidang, liputan kegiatan di lapangan atau pembukaan apa, gitu biasanya live. Nah yang menarik gitu biasanya dapat gift dari TikTok. Nah ini sebenarnya kalau ditelatenin bisa dapat banyak juga ya teman-teman, dari Facebook aja bisa dapat, Instagram dapat, TikTok dapat, YouTube dapat. Nah tergantung kalian mau nyoba atau enggak. Tapi sekali nyoba nggak bisa cuma main-main ya. Kalau misal main YouTube ya tiap hari post. Kalau main Reels Instagram ya tiap hari harus ngepost. Kayak TikTok Shop juga seperti Mas Fatur Rahman tadi rutin itu ya Mas jualan ya. Nah harus komitmen itu harus ada dari awal. Kalau nggak komitmen ya nggak akan maju-maju gitu. Selanjutnya saya sebagai anak-anak Amsindo tuh biasanya dia punya kemampuan buat bikin konten untuk meliput iklan,
meliput wisata atau bikin konten yang sekiranya bisa naikin followers dari Instagram kita gitu kan. Nah, karena punya kemampuan basic konten itu, biasanya kita menjual kelas konten. Jadi termasuk saya juga jualan, kalau ada perusahaan yang mau belajar konten, saya bisa melatih. Dan kadang saya juga menjualnya secara gratis teman-teman. Jadi kemarin ada program dari perusahaan apa gitu, dia anak-anaknya ngambil dari mahasiswa-mahasiswa bidik misi. Terus saya disuruh ngajar konten, itu saya nggak akan matok harga banyak ya, kalau nggak dikasih juga nggak masalah. Tapi kalau ketika perusahaan itu untuk kepentingan komersil, ya ada harganya gitu dah. Anak-anak situ banyak yang jualan juga seperti ini. Saya tarifnya kita satu kelas 2 jam, kalau saya nanti macam-macam gitu ya. Jadi mungkin teman-teman baru tahu juga ya kalau anak medsos tuh bisa sampai segininya. Jadi ketika kita sudah menguasai suatu skill, kita bisa jual itu. Nah ini berikutnya ini nggak kalah menarik juga. Anak-anak Amsindo tuh banyak juga yang jadi IO, event organizer. Contohnya di paling deket itu di Amsindo Jawa Barat itu ada namanya Info Bogor. Nah dia sering bikin event yang menghasilkan duit. Info Bogor itu followersnya udah 300.000 kalau nggak salah, ownernya Desi, dia anggota Amsindo Jabar. Dia suka bikin event kuliner, event apa gitu, dia bikin semua dan itu semua menghasilkan duit yang banyak teman-teman. Contoh lain ada Berry, tadi yang aku ceritain yang Lampung Geh tadi, termasuk partner kumparan juga. Berry ini sering bikin event kuliner, karena dia punya akun IG terbesar di Lampung, dia suka bikin event kuliner bareng sama anak-anak Amsindo Lampung. Jadi ketika anak-anak Amsindo Lampung ini digabungkan, kekuatan media partner itu gede banget, bisa mendatangkan orang ke suatu event. Event kulinernya biasanya dia 3 hari sampai 5 hari gitu. Nah penghasilannya bisa puluhan juta, kayak gitu. Ini cuma sekedar insight aja, jadi apa yang biasa anak-anak Amsindo lakukan dari duit itu apa, yang jelas kita fokusnya tuh penghasilan paling besar tuh di media sosial. Yang pertama Instagram, kedua TikTok, yang ketiga mungkin YouTube kali ya, dan jualan artikel tuh baru nomor sekian gitu. Jadi klien kita tuh jarang ada yang mau jualan artikel, tapi gimana kita bisa menjual artikel, biasanya kita paketkan. Jadi dengan harga segini kamu udah dapat Instagram, TikTok, sama artikel di website kita gitu. Nah cara kita biar produk semua laku tuh dengan paketan-paketan seperti itu. Terus, oh ya ini ketika teman-teman ngepost di TikTok sama IG, ini ada pedoman yang harus dipatuhi ya teman-teman. Ini mungkin pengetahuan umum juga, ketika postingan kita dihapus TikTok atau Instagram, akun kita tuh bakal kena namanya shadow banned. Shadow banned itu postingan kita nggak bisa dilihat oleh non-followers, jadi yang bukan followers kita tuh nggak bisa lihat. Dampaknya apa? Dia nggak bisa viral. Jadi teman-teman ketika memutuskan buat fokus di medsos, harus mematuhi pedoman Instagram sama TikTok. Dibaca baik-baik itu yang boleh sama yang nggak boleh apa gitu. Nah ini contoh aja sih apa-apa yang nggak boleh dipost di Instagram. Ini cuma garis besarnya aja ya. Jadi di Instagram tuh nggak boleh ngupload MLM, dropship, database sejenisnya, itu bisa dihapus sama IG. Nah ini penting juga, produk KW juga nggak boleh. Jadi ini contoh aja iklan-iklan yang nggak kita terima ya. Produk KW kita nggak boleh nerima, nanti dihapus IG. Kita nggak boleh produk pelangsing penurut berat badan, apapun itu dihapus IG juga. IG itu nggak suka sama produk-produk penurun badan. Terus iklan yang ada pornografinya dikit itu kehapus pasal pornografi sama IG juga. Jadi ketika nerima iklan itu pastikan nggak ada belahan dadanya atau pahanya terlalu kelihatan, itu bisa kehapus IG. Produk-produk berkaitan sama COVID, terus caption yang bullying. Nah itu contoh garis besar aja sih yang kita nggak, iklan-iklan yang kita nggak terima. Iklan politik kita tetap terima kadang, tapi ada anggota yang nggak terima juga. Kita lebih suka iklan politik itu dibungkus secara soft selling sih ya. Cuma kadang ada yang nggak nerima di medsos, dia cuma terima di artikel biar main aman gitu, juga banyak seperti itu. Nah sekarang aku mau ngasih tips nih buat teman-teman media lokal yang mau mencoba main medsos di Instagram. Nah jadi dulu Bang Awan News ya, dulu kita pernah bikin konten, ini contoh aja, ada beberapa konten yang kita viral, beberapa konten kita yang viral, kita pernah ketika Didi Kempot meninggal, itu kita video 15 detik aja,
waktu terus dikasih teks, itu pernah viral saat di YouTube itu viral 700.000 viewers. Itu subscribernya langsung naik 1.000 tuh. Di IG kita viralnya 1,2 juta viewers. Nah, kenapa viral? Karena konten-konten yang viral itu biasanya storytelling. Jadi algoritma IG itu sama TikTok, algoritma IG sama TikTok sama ya. Kita gimana caranya bikin konten yang bisa membuat viewers, netizen itu baca dari awal sampai akhir. Nah, gimana caranya bikin konten yang memaksa mereka nge-like, save postingan atau share, salin link. Nah, ketika semakin banyak itu akan diviralin sama IG. Nah, ketika konten kita viral, kita bisa dapat followers yang banyak yang kemudian hari bisa dimonetisasi. Maka dari itu aku lihat ya, kumparan itu naiknya cepet banget. Kalau teman-teman lihat dia tuh kontennya kebanyakan yang storytelling ya. Jadi foto-foto dikumpulin jadi satu video. Jadi dia tuh runtut dari awalnya, dia captionnya nggak terlalu ini ya, caption di video nggak terlalu panjang, jadi to the point aja. Terus videonya ganti foto lain. Nah itu yang biasanya viral di Reels. Makanya aku lihat followers kumparan ini naiknya cepet banget. Dulu tahun 2019 waktu aku keterima dari programnya kumparan itu, followers kumparan tuh masih 200.000 doang, 150.000. Itu Desember 2019. Sekarang udah jutaan kan. Karena kumparan itu emang gimana caranya kontennya dia itu bisa viral. Dengan konsep yang kayak gitu, narasi juga kayak gitu, narasi konsepnya storytelling juga. Jadi teman-teman media lokal kalau mau belajar dari sekarang, cobalah bikin konten-konten yang menarik, yang ada value-nya. Yang orang tuh mau like, mau share. Kayak gitu. Jadi dan misal dari wawancara Gibran gitu ya, jadi cari aja angle yang orang tuh mau komen. Karena komen itu akan bikin kontennya viral. Semakin banyak komen, algoritmanya semakin bagus, semakin viral. Siap, Mas gitu. Gary. Oke, siap. Terima kasih banyak. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Oh, kebetulan udah selesai. Oh ya, saya tahu kalau mau selesai karena itu tapi Mas Jono tolong kumparan jangan ditarik iklan ya ini karena terlalu banyak ngomong kumparan juga ya. Oh, maaf. Tapi teman-teman ini ada satu hal yang menarik. Saya enggak tahu berapa banyak media yang sudah mendapatkan cuan dari pengelolaan media sosialnya. Kita media-media digital ini rata-rata lahir dari orang-orang yang kerja di media berbasis teks. Yang seringkali juga awak redaksinya orang-orang teks. Yang ketika dipaksa untuk berubah ke media sosial, menggarap media sosial itu biasanya males ngirim video, males ngirim macam-macam gitu. Nah mungkin tetapi kalau lihat cuannya yang besar, itu mungkin memang harus kita belajar lebih serius untuk mendapatkan pendapatan dari media sosial dari kita masing-masing. Mungkin saya buka pertanyaan ya untuk semuanya, kita bisa belajar dari Mas Gary dan Mas Fatur Rahman. 3 dulu, 1, 2, 3. Nah, yang di tengah ini kayaknya mewakili, jangan tanya pada medianya sendiri ya, Mas. Jadi dari ini dulu ya, dari sana belakang baru yang depan. Silakan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama ke Mas Gary dulu, karena Mas Gary sudah bercerita terbuka bahwa Mas Gary adalah penyintas. Saya punya motivasi. Saya juga penyintas, Mas. Kadang-kadang seorang penyintas kanker itu agak gimana gitu ya ngomong secara terbuka, tapi Mas dengan keberanian Mas Gary menyampaikan seperti itu membuat saya nggak ada alasan gitu. Saya juga penyintas. Yang menarik lagi kalau saya tangkap paparan Mas Gary itu saya bisa menilai bahwa bagi penyintas itu berharganya waktu ya Mas ya gitu. Itu saya rasakan benar. Makanya saya benar-benar total mikirin media itu, ya salah satu alasannya itu. Gitu. Tidak ada waktu yang harus saya lalui tanpa sesuatu yang dahsyat, karena nggak ada yang bisa diprediksi bagi seorang penyintas gitu. Mas, saya mau nanya gini aja ke Mas Gary. Saya ini kan selain ngelola media, beberapa waktu terakhir ini mulai tertarik ke blog, Mas, blog gitu.
blog ini bisa nggak ya, misalnya ada ruang gitu di Amsindo. Blog saya itu fokus ke lingkungan. Itu aja Mas Gary, pertanyaan saya ke Mas Gary. Terus ke Pak Fatur Rahman, saya baru tahu ternyata kantornya Pak Fatur Rahman itu beralamat di jalan yang hampir seminggu 2 kali saya lintasi karena saya nganterin istri saya gitu, di jalan di Yasmin ya Mas ya, Grapena ya. Itu kalau tahu pojok 1 di situ, mungkin saya ngopi di situ Mas. Itu. Mas, saya nanya gini, tadi disinggung salah satu cara monetizing adalah bangun yayasan atau kayak semacam foundation gitu ya. Ini saya agak confused, itu kira-kira gimana ya skema teknisnya gitu, aturan mainnya gitu. Karena itu dua wilayah yang berbeda gitu ya. Taruhlah misalnya media saya itu bangun foundation yang khusus, saya mulai menawarkan ke teman-teman saya itu kan kita coba fokus ke isu-isu pangan gitu. Kebayang gitu, saya ingin bikin foundation kecil-kecilan aja yang ngurusin pangan gitu. Itu nanti gimana ya? Bisa nggak sih dana foundation itu kita anggap sebagai salah satu pintu monetizing? Makasih Mas. Mas, Pak, mohon maaf, saya biar tidak lupa nama sama medianya, biar teman-teman nanti menjawabnya. Saya Pam dari situs jatim.com. Situsjatim.com. Jadi sekarang yang namanya Jatim itu ada lebih dari 100 media setelah berita Jatim. Tapi tidak apa-apa karena itu makin bagus juga. Yang di belakang silahkan nama dan ini medianya. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Rifai. Saya dari infobatang.com kalau sekarang. Boleh cerita sedikit kalau Info Batang itu berawalnya dari media sosial juga, jadi Instagram. Ya, awalnya Instagram, kemudian di Facebook dan agak lebih keras Mas. agak lebih keras ya. Info Batang, jadi nama saya Bahtiar Rifai, saya dari Info Batang, Jawa Tengah. Untuk platform medianya adalah Instagram. Jadi kami berawal dari media sosial dulu, baru kemudian loncat 1 tahun ini baru ke website jurnalistik seperti itu. Mungkin untuk pertanyaannya, yang pertama untuk Mas Gary ya. Berarti kalau Amsindo itu berarti ada banyak anggotanya, berarti nanti menerima keanggotaan ya Mas ya? Menerima ya pastinya ya, saya mungkin mau daftar. Mungkin sedikit cerita saja, melompat dari media sosial ke dunia jurnalistik itu memang banyak kesulitannya. Karena kami jujur saja memang tidak banyak mengenal dunia jurnalistik seperti teman-teman yang wartawan ataupun pewarta berita pada umumnya. Bahkan beberapa kali itu dalam kaidah adab dan etika, itu media sosial itu sering bertabrakan. Dalam artian ngutip seenaknya, tanda kutip ya, ngutip seenaknya dan lain sebagainya. Nah ini mungkin kami ingin meloncat kepada dunia jurnalistik. Kemudian pertanyaan yang kedua, sekaligus istilahnya mungkin untuk Mas Fatur Rahman, pojok 1 ini apakah dulu berarti kalau seperti berita Jatim ini kan anaknya Suara gitu ya? Ya sebenarnya itu. Nah, kalau untuk pojok 1 ini apakah juga didikannya dari Jawa Pos atau seperti apa? Mungkin itu. Yang kedua untuk menjual akun. Terus terang kalau di Info Batang itu akun Instagram saja mungkin ada yang menawar 100 sampai 500 juta. Padahal followernya kan masih sedikit. Berarti kan memang di Instagram itu uniknya itu tidak hanya banyak dan besarnya, tapi ternyata adalah impact terhadap sebuah wilayah tersebut. Mungkin itu saja sebagai pertanyaan dan mungkin masukan. Terima kasih. Info Batang ya. Iya, Batang Batang Jawa Tengah yang sekarang lagi dikembangkan satu komplek bisnis ya, Kota Mandiri atau apalah itu. Yang di depan. Tapi tolong jangan tanya pada Mas Fatur ya, karena satu media kan. Sebentar Mas. Ya. Baik,
Mas Geri, saya enggak nanya ke Mas Fatur karena Mas Fatur ini bos saya di pojok satu. Tadi kalau Mas Geri selalu ngomong seolah-olah suhunya adalah kumparan gitu, maka hari ini saya juga ngomong suhu saya adalah suara gitu ini Mas Jono ini. Saya banyak belajar dari Mas Jono. Dan ya mungkin suhunya Mas Geri itu udah kalah gitu. Sekarang media 1001 itu kan udah ditutup Mas. Suara sekarang yang berkembang termasuk Jatim gitu ya ke seluruh daerah. Ini bukan apa-apa Mas Geri. Hal positif yang saya dapat dari Mas Jono ini banyak. Pertama soal medsos. Ketika pojok satu misalkan belum bisa apa-apa di medsos, belum bisa dapat cuan di medsos, ini Mas Jono nih ke daerah, ketemu kami, ngobrol, diskusi, dan akhirnya saran-sarannya Mas Jono ini coba kami ikuti gitu, dan setelah kami itu luar biasa. Di tahun kemarin itu di Facebook saja misalkan hampir setahun kami cuannya dari Facebook saja itu di atas $10.000 per bulan, dan itu dari Mas Jono. Nah cuman karena suhunya nih, nah cuma 3 bulan terakhir itu down lagi. Saya tanya lagi ke dia, gimana ini Mas Jono, kita udah dapat segini kok bisa turun lagi? Ya ada rahasianya, tapi saya enggak buka rahasia karena itu perbincangan kita berdua ya Mas ya. Nah pertanyaan ke Mas Geri, kami di pojok satu TikToknya ya saya boleh bangga Mas Geri, mungkin untuk media pojok satu yang tertinggi followersnya di TikTok kami itu followersnya 10 juta. Satu akun saja. Nah kami punya Tepuk tangan. Iya. suara kalah, mohon maaf Mas Jono kayaknya. Kami punya 4 akun khusus di pojok satu, ada pojok Bogor, pojok Bekasi, pojok Banten, itu totalnya 30 juta lebih. Nah, cuman masalahnya cuannya belum banyak. Tadi Mas Fatur udah ngomong dulu tahun kemarin ya kami jualan kayak live gitu, kayak ya bukan lagi media gitu tapi e-commerce. Jualan gitu. Kami dapat komisi ya lumayan juga sih sebenarnya omsetnya. Coba pas ditutup TikTok ya habis, nggak ada lagi. Nah, sementara untuk direct selling kami belum terlalu banyak ya mungkin karena jaringan juga ya. Nah mungkin ada tips-tips gitu dari Mas Geri karena kami punya followers luar biasa banyak, ini memanfaatkannya ini gimana Mas Geri? Itu saja Mas Geri, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena ini urusan cuan yang pertama, tips bagaimana follower yang banyak itu jadi cuan, dan itu biasanya problemnya teman-teman media. Mas Geri, saya beri kesempatan pertama untuk menjawab. Oke, jadi pertama kita udah punya basis followers yang banyak. Yang perlu kita punya, kedua adalah kreativitas. Jadi ini kan tahun politik nih, ini sedikit cerita aja, aku ngerjain beberapa kampanyenya caleg-caleg gitu. Dan bayaran kita itu tergantung dari nanti viewersnya berapa gitu. Nah viewers berapa itu kan tergantung juga dari kita bikin kontennya kayak gimana sih? Ya mungkin konten promosi yang soft selling, mungkin cuma sekedar bagi-bagi sembako atau mungkin yang lebih kreatif lagi. Nah ketika masnya udah punya basis followers itu, jadi harus punya tim yang fokus di otak. Jadi nanti ngerjain materi klien tuh mau kayak gimana. Nanti ketika ada klien yang puas, oh ini loh bukti viewers yang banyak. Itu klien-klien lain nggak cuma yang politik, ada klien brand segala macam itu akan ngikut ke kita semua. Nah itu aku ada beberapa contoh anak Amsindo yang udah ngelakuin itu gitu. Mas Geri mungkin fokus, kalau misalnya pada follower, artinya klik tertinggi ya misalnya, like tertinggi itu berapa, angkanya kita bisa jual berapa. Jadi kan tadi bergantung pada orang yang masuk, yang nonton, yang ini. Itu angka tertinggi yang pernah diterima Mas Geri berapa? Dan itu di angka berapa? Satu iklan gitu ya? Iya. Pernah paling tinggi itu 14 sih. 14 juta? Itu untuk berapa follower yang masuk di situ?
atau penonton di konten itu? Itu kontennya, cuma aku nggak bisa cerita detailnya, Iya. itu yang nonton 150.000. 150.000. 150.000. Iya. Mencapai 150.000 itu effort yang dilakukan apa saja sih biasanya? Selain memang kreatif. Kalau kita bisa asumsi saya gini. Kalau memang pojok satu akun TikToknya itu sudah 10 juta, berarti kan kalau kreativitasnya nggak perlu diragukan. Cuman mungkin kan cara kita berjualannya yang beda ya. Atau seperti itu. Artinya kreativitasnya udah terbukti kan? Karena terbukti followernya 10 juta kan, gitu kan. Artinya bukan pada kreativitas, bisa jadi pada teknik jualannya. Teknik jualan gitu. selama ini seperti apa sih? Jualnya seperti apa sih gitu mungkin. Bisa dibagi gitu. tipnya. Siap, kalau dari saya ya, yang saya pribadi lakukan itu biasanya saya menawarkan ke klien-klien jemput bola. Itu sebenarnya semua udah ngelakuin juga ya. Cuman yang kita tawarkan itu, oh ini loh contoh campaign-campaign yang berhasil gitu kan untuk menaikkan omset kita gitu kan. Terus kalau udah punya basis followers, naikin, ini bahas omset ya Mas tadi? Selain kreativitas, kerja keras juga tadi, jemput bola segala macam. Terus saya juga sering pakai collab Mas. Kalau di Instagram kan bisa collab ya. Jadi buat naikin viewers itu bisa di-collabin sampai 5 akun kan sekarang di Instagram. Nah itu yang saya jual kan, jadi ada paketan collab gitu. Kalau mungkin teman-teman dari pojok satu di Instagramnya bisa kalau ada akun lain bisa digabung-gabungin gitu. Atau apa lagi ya, mungkin itu aja sih dari saya Pak. Oke. Mas Fatur Rohman, terhadap dua penanya tadi kan ada yang ditujukan pada... Pertama soal yayasan. Yayasan itu atau foundation itu sebetulnya sepertinya lebih memisahkan saja sih, memisahkan pencatatan keuangan yang diterima atau uang yang masuk. Di slide yang tadi itu dari yang Google News Initiative itu kan juga di dalam foundation itu ada banyak hibah ya. Hibah itu apakah hibah perorangan, hibah instansi, atau hibah sampai hibah organisasi. Mungkin teman-teman di sini sudah dapat inspirasi lah dari hibah itu. Cuman sempat kita juga ada guyonan soal hibah perorangan. Hibah perorangan ini gimana ya tafsir hibah perorangan ini? Apakah duit wartawan atau jale wartawan itu harus disetor ke kantor gitu kan, misalnya seperti itu. Kan ada guyonan seperti itu. Tetapi akhirnya kita menangkap di banyak media di Amerika kan juga sudah ada ya, setiap tulisan ada bisa memberikan koin atau poin, atau mungkin ada di Indonesia juga sudah ada kan dengan gerakan donasi literasi. Jadi di setiap beritanya nggak boleh nyebut brand ya korannya, medianya nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa kalau itu. Karena tadi Republika.co.id dia kan di setiap di bawah beritanya sekarang ada donasi literasi kan. Artinya bisa memberikan donasi untuk mungkin sebagai penghargaan terhadap karyanya itu. Mungkin ya donasi literasi bisa 5.000, bisa 3.000 dan sebagainya. Nah di kami juga sama, naikkelasdigital.com juga adalah kami berupaya menarik ayah asuh atau ayah angkat untuk kreator-kreator gitu kan. Untuk kreator-kreator yang mungkin mereka punya kreativitas tapi tidak punya peralatan, karena bagaimanapun untuk menjadi kreator kan minimal butuh handphone yang baik lah gitu kan. Nah ketika misalkan ada yang kreator yang seperti itu, kami carikan ayah angkat gitu kan, setelah akunnya tumbuh besar mungkin sifatnya bagi hasil. Nah akun-akun seperti itu, karena kami itu yang tadi ya sambil sambung bahwa kenapa akun-akun media itu cenderung stagnan gitu di media sosial, karena kami akhirnya menemukan, karena bagaimanapun juga memang mungkin tidak disukain kali ya kalau akun media itu kalau untuk dimonetisasi gitu kan dan sebagainya, sehingga kami melakukan inovasi yaitu tadi pengembangan akun yang lebih niche market. Maksudnya akun-akun yang lebih spesifik gitu kan, dengan sesuai dengan hobinya. Yang wisata ya bikin akun wisata dikelola sama satu individu dan sebagainya. Nah itu mungkin lebih pada pencatatan seperti itu. Terus kemudian
lainnya juga kami berkolaborasi sih kalau untuk yayasan itu di misalkan kayak gerakan anak negeri gitu kan, terus dan sebagainya gitu Pak. Kalau khusus untuk yayasan itu, termasuk juga Santri Langit dan sebagainya. Oh ya, dengan senang hati Pak, ditunggu Pak di Yasmin Pak, main-main ke kantor. Lantas kemudian untuk tadi yang apakah kami belajar atau berkolaborasi dengan Jawa Pos, mungkin ya pertanyaan seperti itu, sejauh apa memang karena memang Pojok Satu itu lahirnya dari Radar Bogor, dan Radar Bogor itu adalah anak pertamanya Jawa Pos, ya pasti secara itulah, secara apa namanya itu, secara emosional, secara pertemanan dan sebagainya itu akan selalu terhubung gitu kan. Hanya yang memisahkan hanya soal bisnisnya saja, hanya soal perusahaannya saja. Kalau diskusi dan sebagainya, terutama kemudahannya pastinya kita bisa mendapatkan konten lah dari Jawa Pos. Itu saja sih kalau itunya. Waktunya masih ada? Oh, over. Overtime. Jadi teman-teman nanti silahkan di belakang panggung kita bertanya, karena di satu wilayah saya pikir ada satu hal yang tadi mestinya banyak kita tanyakan. Di semua wilayah teman-teman itu misalnya pasti juga ada pondok pesantren yang dengan pengikut luar biasa. Yang ternyata dari satu pondok pesantren itu bisa menghasilkan sekitar 30 juta. Kalau kita mau dapat pendapatan 30 juta dari misalnya pengelolaan kita di media sosial, itu dari Google Ads, dari Google AdSense aja, itu pasti effortnya akan luar biasa. Dari iklan programatik itu ya yang lain pasti juga effortnya luar biasa. Dengan mengelola satu kerjasama dengan pondok pesantren, itu ternyata teman-teman Pojok Satu itu ternyata benar-benar bisa nomor 1 gitu kan. Jadi saya pikir hal-hal kayak gini yang mungkin bisa selain kita mengelola tetap bisa hidup dan harus hidup dari ekosistem digital, kita sebetulnya juga bisa memanfaatkan ekosistem digital yang kita bangun, media digital yang kita miliki untuk berkolaborasi dengan banyak kalangan, menghasilkan duit seperti yang diceritakan oleh teman-teman Pojok Satu. Saya mungkin tutup itu karena waktunya tidak panjang. Terima kasih Mas Geri, sangat inspiratif. Kalau Mas Geri perorangan itu kemudian bisa mengembangkan media dan mengembangkan akun media sosial demikian banyak, dan kemudian masing-masing bisa menghasilkan 3,5 juta, bahkan 5 juta, bahkan lebih, itu saya pikir kalau kita punya karyawan 10 dan kita kemudian ternak akun, saya pikir itu juga mungkin bisa dilakukan. Tetapi mungkin kita akan lebih banyak belajar di sela-sela kita istirahat makan siang ini dan nanti sore. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada pembawa acara.